Berikut ini adalah cara untuk akses PAK online, di mana akses Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di URL ldikti5.kemendikbud.go.id. Nanti di sana Bapak Ibu sekalian akan disuguhi tentang ada satu banner tentang layanan online. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tinggal klik di layanan online itu, maka nanti akan muncul halaman seperti di depan ini. Nah, saat ini login, karena ini masih dalam proses sosialisasi, login sekarang masih menggunakan NIDN. Jadi user passwordnya masih sama, NIDN. Harapannya setelah melakukan proses login ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa merubah atau mengganti password yang ada demi keamanan bersama. Nah, yang berikutnya tentang mengubah user password, Bapak Ibu sekalian tinggal klik ada di sebelah kanan tentang profile. Nah, di profile itu silahkan klik ubah password. Nanti akan muncul di mana Bapak Ibu sekalian menyertakan password lamanya, kemudian password baru. Setelah itu simpan, Bapak Ibu sekalian sudah bisa login, data Bapak Ibu sekalian akun Bapak Ibu sekalian sudah aman, sudah tersimpan password baru. Walaupun usernya masih sama, NIDN, tapi passwordnya sudah baru sesuai dengan yang diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah rubah password, kemudian fase yang berikutnya adalah terkait dengan halaman portal dosen dan cara membuat draftnya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menu yang akan Bapak Ibu sekalian yang dapati hanya dua, pengajuan angka kredit dan penerimaan angka asesor. Ini ada dua menu. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini kemudian kemarin sudah ikut meeting juga bahwa tim dari UI juga cukup banyak ikut dalam tim PAK di Dikti. Ini akan menjadi menu juga Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian dari DPK juga akan mendapati menu yang tambahan lagi, yaitu persensi. Nah, untuk proses ini silahkan klik menu pengajuan angka kredit. Di menu pengajuan angka kredit ini nanti akan muncul halaman seperti yang di depan. Seandainya belum melakukan proses pengajuan, Bapak Ibu sekalian akan mendapati data yang kosong, belum ada pengajuan sama sekali. Nah, proses yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian tinggal klik buat pengajuan. Nah, di buat pengajuan ini Bapak Ibu sekalian tinggal memilih, meng-cross check juga seandainya memang jabatan atau pangkat golongan terakhir, TMT pangkat golongan terakhir belum sesuai, silahkan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan. Itu melalui admin PT. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikan kepada tim PAK di kampus untuk meng-cross check data-data tadi. Kalau tidak sesuai, nanti kita akan cross check kesesuaiannya. Tapi seandainya sudah sesuai, tinggal memilih jabatan fungsional yang akan diajukan. Setelah itu klik simpan. Nah, ketika sudah mengeklik simpan, maka sudah berhasil membuat draft. Nah, tampilan di awal pasti seperti ini. Jadi sudah ada kegiatan di periodenya kapan, usulannya apa, kemudian kegiatan antara angka kredit dan prosentasenya seperti apa, serta tanggalnya kapan melakukan proses ini, dan jumlah kegiatannya yang sudah di-entry. Itu, dan status approval PT-nya berapa. Jadi jumlah kegiatannya ada berapa, yang sudah di-approve berapa, status di paling kanan adalah apa. Oh, ternyata draft. Oh, berarti ini masih di awal dari draft. Draft ini masih jadi wewenang dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika melakukan penambahan kegiatan, Bapak Ibu sekalian tinggal ngeklik tombol kegiatan, kemudian tambah kegiatan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan proses tambah kegiatan, tinggal klik kegiatan. Kemudian kalau untuk melihat data-data yang sudah di-entry atau mau mengedit data-data yang sudah di-entry, itu melakukan klik detail. Di sana nanti sudah
dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang sesuai dengan bidangnya dari bidang A sampai bidang E. Nah, dari sanalah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan editing jika memang masih ada yang perlu diedit atau belum lengkap untuk pengajuannya. Nah, kemudian untuk tadi statusnya ada 6 poin, yaitu draft, kemudian usulan dosen, pengajuan, validasi, penilaian, dan penetapan. Nah, itu semua akan berubah pada saat proses-proses itu sudah dijalani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat, oh statusnya sekarang masih draft, berarti Bapak Ibu sekalian masih di dalam posisi di awal, di start di awal. Tapi kalau nanti sudah usulan dosen, nah, tahap kedua Bapak Ibu sekalian sudah clear, nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa dilihat oleh tim admin PT untuk di cross check data-datanya. Oh, ini sudah bagus, datanya sudah lengkap. Setelah itu barulah nanti dilakukan proses pengajuan. Nah, ketika pengajuan berarti Bapak Ibu sekalian ajuan dari Bapak Ibu sekalian sudah masuk di LLDikti. Nah, itu kalau sudah dimasuk di LLDikti nanti akan berubah validasi jika memang sudah ada proses validasinya. Di LLDikti nanti akan melakukan centang-centang sesuai dengan 16 file yang harus diupload dari mulai surat pernyataan, berita acara, dan sampai bukti dari tesis dan sebagainya, cover dan sebagainya. Semua akan dicentang oleh tim LLDikti. Ketika ada proses itu proses sudah validasi. Tapi ketika ada satu dokumen yang belum, maka akan dikembalikan lagi ke pengajuan. Nah, ketika dari pengajuan, Bapak Ibu sekalian dari admin PT juga bisa melihat, oh ternyata ini ada beberapa dokumen yang belum sesuai. Mereka lakukan perubahan, maka akan masuk ke proses validasi dan sebagainya. Sampai nanti ketika validasi sudah selesai, maka akan berubah ke penilaian. Nah, penilaian ini memang sudah ke fase yang kelima, di mana karya-karya sudah mulai dinilai, sudah mulai diproses oleh tim PAK dari LLDikti. Nah, di terakhir ketika nanti rapat akan dilakukan penetapan. Begitu. Nah, di proses input kegiatan sendiri, yang pertama di bidang A, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pilih pendidikan, unsur kegiatannya, kemudian kegiatannya adalah nanti ada 3 kegiatan dari mulai register, daftar, dan ada beberapa kegiatan lain. Ini sudah sesuai PO, jadi silahkan bisa mengentry di sana. Nah, syarat-syarat yang harus dibutuhkan apa? Yang pertama adalah siapkan bukti dukung untuk kegiatan yang diajukan. Yang tentu kalau di sini nanti adalah ijazah dan akreditasi, di mana akreditasi PT dan akreditasi prodi sesuai dengan PO juga bahwa dua-duanya tidak boleh C. Kalau ada yang C, salah satu C tidak masalah, tapi kalau dua-duanya C, proses akan menolak sistem akan menolak bahwa tidak akan dilakukan proses, karena seandainya di entry pun data itu tidak akan dihitung. Kemudian saat ini format dokumen PDF, kemudian maksimum saat ini 2 mega. Ini kita juga masih mensurvei, karena tentu ajuan ini cukup banyak di setiap kegiatannya. Kami butuh resource juga di server LLDikti-nya. Nah, ini untuk yang pendidikan. Kemudian di bidang selanjutnya adalah di bidang B, di pelaksanaan pendidikan. Ini menarik kalau untuk pelaksanaan pendidikan, ada 3 poin saat ini. Nanti selanjutnya ada tambahan lagi, yaitu untuk membimbing akademik, akan masuk juga di sistem. Semoga tidak lama, 1-2 hari ke depan kita akan update, coba bisa synchronize. Nah, ini yang pertama adalah mengajar kita akan synchronize ke PDDikti. Kemudian ada membimbing KKN dan PKL, ini juga sinkron dengan PDDikti, serta menjabat. Nah, memang sebelumnya, pertemuan sebelumnya ini perlu nanti kita bahas juga bahwa kami sudah menelusuri ada beberapa untuk mengajar. Ini kadang-kadang tidak bisa tertarik karena TMT-nya, ada TMT yang sudah sesuai dengan TMT terakhir, kita akan tarik dari TMT terakhir itu sampai ke sekarang, sampai proses pengajuan. Kemudian beberapa kendala kemarin kita sudah solve kan, sudah selesaikan.
Nanti bisa dicoba lagi oleh Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah melapor, untuk pengajaran ini bisa sinkronis ulang. Tapi jika ada salah satu semester yang sudah di-approval oleh MNPT, Bapak Ibu sekalian boleh mengajukan atau mengkontak ke MNPT untuk di-unapproval dulu. Karena ketika sudah ada approval satu aja di salah satu semester, maka sinkronis akan tidak berjalan. Nanti akan ada notifikasi bahwa sudah ada proses approval. Nah, untuk membimbing KKN, kemarin kita berkoordinasi dengan tim, karena data ini ada di PDDikti juga, kami berkoordinasi karena PDDikti juga berkembang, maka kemarin baru menemukan solusinya untuk mengambil data KKN ini, dan alhamdulillah sudah bisa, nanti bisa kita coba. Kemudian untuk menjabat ini juga ada beberapa yang kemarin ada tidak tertarik itu karena ketika mengisi di penjabat itu lain-lain gitu, lainnya gitu. Sehingga kita tidak bisa menarik ini. Padahal di setiap poin ini sudah ada kodenya masing-masing. Nah, ini nanti bisa berkoordinasi dengan tim PDDikti di kampus untuk mencoba memperbaiki data-data terutama di penjabat, membimbing KKN dan mengajar. Tentu kolaborasi ini yang mungkin dulu tidak secara langsung kolaborasi dengan tim PDDikti di kampus masing-masing, ini sekarang mulai berkoordinasi. Soalnya kemarin di 2021 yang semester baru ini belum terlaporkan misalkan. Ini kalau sebelum dilaporkan berarti belum bisa ketarik ke sistem ini, begitu. Nah, ini untuk yang bidang B, selainnya ada beberapa yang nanti juga entry secara manual yang ada di bidang B. Ada contohnya adalah membimbing dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan entry. Nah, berikutnya adalah di bidang C, ini yang bidang yang paling penting karena ini juga akan mempengaruhi banyak poin di mana proses di setiap aktivitinya. Di bidang C ini, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan selain mengisi terutama di jurnal, itu adalah status penulis. Karena tadi di awal untuk merubah draft menjadi usulan dosen, salah satu poinnya adalah untuk proses jurnalnya. Nah, jurnalnya ini harus minimal adalah penulis pertama. Harus wajib jadi penulis utama tergantung dari pengajuannya. Kalau dari asisten ahli minimal adalah Sinta 6 ke atas. Jadi kalau mau jurnal impact factor juga boleh, tapi minimal adalah Sinta 6. Nah, beda nanti ketika lektor kepala atau guru besar, nanti sudah ada poin-poin tersendiri, sudah ada bagannya di PO, kami menerjemahkan PO tadi di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian yang perlu ditentukan adalah nanti penulis tunggal atau tidak, kemudian penulis pertama atau penulis koresponden, atau jumlah penulisnya berapa. Selain itu, di dalam penulis tadi itu apakah ada salah satunya adalah koresponden, karena itu juga akan mempengaruhi nilai poin yang ada di sistem. Nah, ini poin yang ini nanti akan poin maksimal, tapi tentu poin yang akan diperoleh oleh maksimal itu akan dikoreksi oleh masing-masing perguruan tinggi dari proses rapat di internal masing-masing. Oh, ternyata poinnya 40 karena penulis tunggal misalkan. Tapi ternyata ketika direview dan sebagainya, akhirnya turun menjadi 38, berapa. Itu boleh diintrikan di angka PT dan nanti akan di cross check dari keterangan yang dibutuhkan. Nah, ini di bidang C. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu sekalian harus mengumpulkan URL dari mulai URL indeks jurnalnya, URL jurnalnya, kemudian beberapa URL yang untuk repositori internal. Bapak Ibu sekalian bisa mengkoleksi dari dokumen-dokumen tadi yang sudah disampaikan oleh Pak WR tadi, bahwa dikumpulkan di repositori internal untuk bisa disematkan atau URL tadi bisa diakses melalui sistem PAK online. Nah, berikutnya untuk di bidang pengabdian, ini Bapak Ibu sekalian prosesnya hampir sama dengan yang A dan B, tinggal milih aja
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kemudian kegiatannya apa, dari mulai tahun, semester, dan sebagainya, kemudian diupload dokumennya, bukti dukungnya. Kemudian di bukti dukung ini juga sama, PDF dan maksimal 2 mega. Gitu. Nah, kemudian di bidang selanjutnya yang terakhir yaitu bidang penunjang, Bapak Ibu sekalian juga sama, nanti pilih bidang penunjang, kemudian kegiatannya apa. Nah, nanti semua item kegiatan ini sudah memiliki angka kredit dihitung sesuai dengan PO yang berlaku. Nah, di sini juga sama, nanti ada filenya berupa PDF dan maksimal 2 mega. Gitu. Nah, untuk proses submit usulan dosen, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah entry data, sudah lengkap, sudah dari mulai bidang A, bidang B, bidang C, bidang E, dan bidang D dan E, nanti akan muncul notifikasi seperti yang ada di depan, yaitu angka kredit sudah memenuhi sesuai usulan dan silakan untuk klik usulan dosen. Nah, ketika klik usulan dosen, maka proses sudah berpindah ke tahap selanjutnya yang akan direview oleh admin PT. Nah, syarat yang harus dilakukan adalah memenuhi persentase bidang sesuai dengan Java, dan yang berikutnya adalah untuk karya ilmiah sesuai dengan persyaratan, yaitu sebagai penulis pertama sesuai dengan ajuannya masing-masing. Ini salah satu contohnya. Yang pertama terkait dengan jadi ini juga sudah kami batasi, di mana sebelum melakukan usulan dosen juga kita akan memberi warning, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sudah dirasa yakin, silahkan klik OK. Kalau ternyata mungkin ada ketinggalan data dan sebagainya, silahkan nanti di cross check lebih lanjut. Nah, tadi untuk yang bidang B, terutama yang sinkronis ke PDDikti, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kegiatan itu setiap semester atau setiap saat melakukan sinkronis. Selama belum ada approval, silahkan melakukan sinkronis. Jika ada ketidaksesuaian, bisa dikoordinasikan oleh tim PDDikti. Jika memang tidak sesuai dan di PDDikti sudah benar, antara Pakdos dan PDDikti tidak sesuai, maka dilaporkan ke NPT. Nah, NPT bisa melaporkan ke kami untuk kita cross check. Kira-kira data ini tidak sesuainya di mana, begitu. Tidak perlu khawatir, kami membuka di grup juga sudah ada. Silahkan inisiatif untuk menyampaikan ke admin PT. NPT akan memberikan informasi itu ke kami dengan NIDN yang Bapak Ibu sekalian miliki. Kita akan cross check data yang mengajar, kemudian KKN, kemudian penjabat itu mana yang tidak sesuai, begitu. Nah, ini salah satu untuk syaratnya, kami coba paparkan lagi, mungkin kalau untuk tim PAK atau tim PAK PT maupun universitas mungkin sudah hafal betul tentang hal ini. Nanti tinggal bagaimana setiap unsur harus memenuhi kebutuhan, dari mulai kalau asisten ahli, pelaksanaan dan sebagainya. Tentu ini juga mekanismenya akan dinamikanya cukup besar. Contohnya misalkan dari 0 jabatan ke asisten ahli misalkan. Kalau sudah memiliki ijazah ada 150, maka hanya tinggal 10% 10 angka kredit saja yang akan dipresentasekan. Jadi 55% dari 10, kemudian pelaksanaan penelitian 25% dari 10, dan sebagainya. Beda cerita lagi ketika sudah asisten ahli mau naik ke lektor 200 atau lektor 300. Yang dibutuhkan cuma 50, dia upload ijazah saja, maka yang lainnya tidak perlu dihitung, yang penting jurnalnya memenuhi. Nah, jurnalnya apa? Itu adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mau asisten ahli, maka minimal adalah jurnal nasional peringkat 3, 4, 5, 6. Minimal. Jadi kalau mau peringkat 1, 2 juga boleh, tidak masalah. Atau sampai jurnal internasional juga tidak ada masalah. Dan itu berlaku untuk lektor juga. Lektor juga memiliki, wajibnya adalah jurnal nasional peringkat 3, 4, 5, dan 6. Tapi kalau tidak memiliki, tapi hanya memiliki jurnal yang angka kreditnya lebih tinggi, itu dibolehkan. Dan itu lolos. Itu. Beda dengan yang lektor kepala, misalkan dari S2 misalkan. Minimal harus jurnal internasional.
Kalau hanya memiliki jurnal akreditasi 1, Sinta 1, 2, atau bahkan yang 5 atau 6, itu belum lolos. Mereka harus internasional. Beda dengan yang lektor kepala doktor. Doktor itu minimal di peringkat akreditasi 1, 2 sudah cukup. Tapi kalau hanya memiliki 5 dan 6, tidak lolos. Gitu. Tapi kalau memiliki jurnal internasional berreputasi atau berbasis impact, lebih naik lagi, itu malah tidak bermasalah. Nah, profesor juga. Profesor tidak boleh hanya memiliki jurnal internasional atau jurnal akreditasi 1, 2 atau 3, 4, 5, 6. Tapi harus sampai ke akreditasi internasional berreputasi. Gitu. Nah, ini 2 syarat ini adalah yang menentukan bagaimana draft tadi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi usulan dosen yang bisa direview oleh tim admin PT. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian berhasil melakukan proses usulan dosen, maka tombol yang tadinya banyak, ada kegiatan, ada edit, ada delete, itu semua hilang. Saat ini ketika sudah usulan dosen, Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu review dari NNPT. Beda cerita kalau belum ada usulan dosen, masih draft, masih seperti ini, itu Bapak Ibu sekalian masih bisa melakukan, oh saya sudah cukup ini, ternyata saya masih punya koleksi dokumen yang kegiatan yang banyak. Saya mau naik ke yang dulunya mungkin L200, wah saya langsung ke 300 saja. Saya masih punya space untuk angka kredit itu. Boleh aja, tinggal diubah untuk dinaikkan ke L300. Itu berlaku untuk yang, oh saya L300 kok nggak memenuhi ya, saya sudahlah L200 dulu aja yang cukup, karena hanya butuh ijazah saja misalkan dari asisten ahli, ya sudah bisa diturunkan juga. Nah itu akan berjalan, masih bisa dilakukan selama masih prosesnya draft. Tapi kalau sudah usulan itu belum, sudah tidak boleh lagi. Dan kegiatan pun juga tidak boleh lagi melakukan penambahan ketika proses usulan sudah diajukan. Tapi kalau belum, kegiatan ini masih bisa dihapus, di-delete, kemudian ditambah lagi. Nah, semuanya masih bisa dilakukan, semua hak penuh dilakukan oleh dosen. Nah, itu sampai ke usulan, maka semua kegiatan sudah ada dilakukan oleh sambil tinggal menunggu approval dari PT dan mengecek status dosen tersebut, statusnya seperti apa, sudah maju ke pengajuan kah, atau sudah divalidasi, atau bahkan sudah penetapan. Itu semua dimonitoring melalui halaman yang Bapak Ibu sekalian bisa login sendiri, bisa meng-cross-check sendiri.